Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni De Kaiser. Dan saya Tasya Lutmila. Ya, kita masih bersama dengan Mas Hasip. Tapi sebelum kita lanjut diskusi yang mulai panas membara ini, saya juga dan Tasya ingin mengucapkan terima kasih buat penonton setia Downcast yang selalu menyaksikan program ini di Nusantara TV. Dan juga yang sudah mengikuti program kita melalui layar channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe, dan Anda boleh komen terkait dengan topik diskusi kita kali ini. Oke, Tas, ini menarik ya kalau ngobrol sama Mas Hasip ini kan dia seperti buku Timur Tengah yang terbuka yang bisa kita baca. Tapi sebagaimana yang tadi Tasya sampaikan ke Mas Hasip, Pak Prabowo kan juga harusnya bisa diprediksi, harusnya. Tetapi ternyata ada semacam perubahan strategika atau perubahan angin ketika di ketinggian tertentu gitu kan. Ini menarik loh untuk kita untuk pertajam. Ya. Tapi mungkin sebelum kita bahas itu, saya ingin tanya untuk jawaban yang lugas nih Mas Hasip. Lugas, harus lugas. Harus lugas dan tegas. Walaupun nggak ada gelas. Nggak ada gelas kita ini. Oh, kode. Biasanya ada gelas Mas Doni. Nggak ada gelas ini. Nah, biar nggak usah terlalu lama. Gimana Mas Hasip, tapi posisi Mas Hasip itu ketika ada ide merelokasi 1.000 pengungsi dari Gaza, menolakkah? Sudah pasti menolak. Kalau itu ada relokasi dalam konteks perkembangan Perang Gaza Jilid 2 tadi. Karena relokasi dalam konteks Perang Gaza Jilid 2 artinya memang mempercepat proses pengosongan Gaza untuk dikuasai dan diserahkan oleh Israel. Jadi justru di situ nggak ada soal-soal kemanusiaan. Itu yang jadi yang perlu diedukasi ke masyarakat, karena masyarakat kan mungkin terbelah ya soal ini ketika ditanya apakah mau menerima. Begini, saya selalu sampaikan masyarakat kita ya, termasuk kemarin ketika awal-awal ini saya sampaikan ini memang agak butuh waktu untuk dijelaskan, karena ketika ini menjadi menjadi kontroversi, mohon maaf, ini hanya menjadi dinikmati oleh katakanlah leker-leker dan subscribe itu. Tapi dalam konteks masyarakat dan visi kebangsaan ini merugikan. Kenapa merugikan? Saya yakin Mbak Tasya dan Mas Doni, dua-dua ya. Jadi nanti kalau cuma disebut satu nanti dibilang kenapa kok cuma satu, kan nggak baik. Jadi yang pertama, sikap dasar masyarakat itu saya yakin dari dulu sampai sekarang mendukung kemerdekaan Palestina. Selalu. Ada yang tidak mendukung, kita harus mengaku itu, karena itu adalah cerminan bahwa kita bangsa yang majemuk. Saya ketemu dengan sebagian masyarakat Indonesia yang lebih mendukung Israel. Betul. Kita nggak perlu menafikan itu. Iya. Itu ada ya? Itu ada. Bagian daripada masyarakat kita yang karena mungkin komunitasnya dan keadaannya, termasuk informasinya. Tapi saya menganggap itu bukti betapa besar bangsa kita ini. Tapi secara umum tetap masyarakat kita mendukung kemerdekaan Palestina. Nah oleh karena itu ketika ini menjadi kontroversi, seakan-akan ada orang di Indonesia tidak mendukung, ada yang mendukung. Padahal sebenarnya yang terjadi ini soal prioritas. Dalam pengertian prioritas, oh iya, apakah yang diprioritaskan adalah bumi yang akan dikuasai oleh Israel ini atau nyawa? Dalam kan itu menjadi jadi sejatinya tidak perlu orang memilih di antara bumi dan nyawa. Lalu siapa yang bikin Palestina harus memilih di antara bumi dan nyawanya? Israel. Nah persoalannya adalah berbagai macam kebijakan dunia hari ini tidak mampu membuat Israel lebih sehat. Saya mengkritik Israel bukan dalam pengertian kebencian membabi buta rasial. Saya anti rasialisme. Kalau saya kritik Israel karena kebijakan lebih kepada government, kepada pemerintahan. Pemerintahannya yang sekali lagi bukan hanya membahayakan Palestina, tapi membahayakan warga Israel sendiri. Ya, betul. Israel yang ingin damai, Israel yang ingin diterima di Timur Tengah. Ya. Kalau polanya seperti ini, tidak akan pernah ada yang mau menerima Israel. Kita minimal saya lagi tuh Mbak Tasya, boleh dong kecil-kecil begini punya mimpi. Saya bermimpi dunia ini lebih damai suatu saat Bang Doni. Orang tidak lagi berperang gara-gara beda agama, beda suku, bahkan mungkin beda Yahudi dan non-Yahudi gitu. Yang itu masih menjadi persoalan sekarang. Itu mimpi Anda kan? Itu mimpi saya yang kecil ini gitu. Mimpinya orang Palestina kan sudah puluhan tahun belum terwujud. Benar. Tapi Anda mungkin tidak yakin Mas Hasip bahwa itu tetap menjadi mimpi. Saya bagi kedua belah pihak, walaupun dalam konteks diskusi para ahli, Mas Doni, yang disebut sebagai solusi dua negara itu pada akhirnya juga tidak ideal. Oh ya? Iya, di kalangan para ahli banyak yang tidak menerima solusi dua negara. Bagi siapa yang tidak ideal?
ya dilihat dari aspek historis, misalkan dilihat dari aspek dua belah pihak. Tapi menurut saya sampai hari ini tidak ada solusi yang lebih baik daripada solusi dua negara itu. Karena itu bagi saya mimpinya sama. Kita ingin menghadirkan perdamaian bagi warga Israel yang ada di situ, dan kita juga ingin bagaimana Palestina bisa menikmati kebebasan. Coba, ini realitas penjajahan di Gaza hari ini, di Palestina hari ini. Itu saya bilang sebagai tumor bagi peradaban modern. Kalau itu peradaban modern masih ada ya. Saya sekarang bertanya itu. Kenapa? Karena orang termasuk di Amerika sendiri sekarang menjadi kegelisahan di mana yang disebut sebagai peradaban modern. Kalau orang berdemo demi Palestina lalu sekarang dikejar-kejar di kampus Amerika. Untung ada Harvard. Saya terima kasih kepada Harvard yang bagi saya itu adalah menegakkan nilai-nilai kemodernan, kemanusiaan yang kita bela. Bahwa kita ingin berdiri sama tinggi, walaupun saya dengan Mas Duden tidak akan bisa sama. Kalau saya berdiri, Mas Duden lebih tinggi, jadi lebih baik duduk aja. Mainnya fisik nih kayaknya. Bukan fisik, itu memang realitasnya begitu. Realitasnya sebenarnya begitu. Itu cermin bagaimana posisi Israel dan Palestina yang tidak pernah seimbang. Itu dia, masuk dukungan internasional, ya kan? Itu yang ingin saya bilang. Kita ingin ada betul-betul nilai kemanusiaan global yang istilahnya enggak double standar. Betul. Kalau Mas Doni manusia seutuhnya, saya juga manusia seutuhnya. Jadi mari kita, Israel manusia seutuhnya, Palestina manusia seutuhnya. Mari kita dukung dua negara ini, dua bangsa ini bisa duduk berdampingan, bisa akur. Walaupun sekali lagi sekarang dianggap sebagai mimpi. Apalagi ini kita belajar agama sedikit ya, sejarah agama. Saya menggunakan agama bukan untuk perang, tapi untuk damai. Realitas agama yang kebetulan diikutin oleh negara-negara berdekatan ini, saya bilang sejarahnya mirip-mirip semua, Mas Doni. Merujuk kepada kisah-kisah yang mirip tentang Abraham, Nabi Ibrahim, tentang siapa namanya, tentang Nabi Ismail, tentang Nabi Ishak, Nabi Yakub. Daripada cerita ini menjadi cerita perang, kata orang Jawa, mbok yo ayo kita gunakan untuk menjadi cerita damai. Karena ceritamu adalah ceritaku. Kenapa kamu harus menjadi cerita perang? Kan memang yang sering berantem saudara kan. Nah itu. Yang sering berantem kan soal sawah, pematang. Itu catatan. Kan? Catatan di Timur Tengah itu ada seorang filsuf dulu yang sangat besar ya di Arab, di Maroko, namanya Abid Al-Jabiri, sudah meninggal. Dia salah satu catatannya adalah begitu soal perang ini. Bahwa perang yang paling mengerikan itu adalah justru perang saudara. Karena tadi sebagai saudara mereka udah saling tahu titik lemah masing-masing, cerita masing-masing, dan itu digunakan untuk perang. Kalau saya agak lebih optimistik dari apa namanya Jabiri, saya hampir kepleset ke Jokowi karena lagi sama-sama sering disebut gitu kan. Jadi bisa aja kan minta ditanya ini. Makanya saya bilang butuh waktu tadi memastikan Jabiri kan bukan ke sana gitu. Jadi kan itu butuh mindset dan komitmen kita. Daripada alasan sama itu kita jadikan gunakan argumen untuk perang. Ayo kita komit bareng-bareng, kita gunakan ini semua untuk saling menghormati. Dan itulah bagi saya mimpi daripada harapan kita semua untuk bagaimana di perang Gaza ini betul-betul satu saat berubah dari kisah perang menjadi kisah harmoni. Oke, kalau kembali lagi ke peran Indonesia, Mas Hasib. Ketika Prabowo mengatakan bahwa akan merelokasi 1.000 pengungsi tahap pertama, menurut Anda itu adalah niat yang serius atau hanya pernyataan simbolik sebagai pengantar dia pergi, padahal kemudian saya gini aja Mbak Tasha, daripada kita terus gali-gali itu, karena ini kan sebenarnya udah selesai kan, atau beliau sudah balik gitu. Jadi ini ibarat seperti permainan sepak bola. Masyarakat bahasanya kayak kantor komunikasi presiden ya. Ya nggak apa-apa juga. Baru 15 menit pertama. Jadi maksud saya begini, kalau ini menjadi permainan sepak bola, kadang-kadang masyarakat umum itu tidak peduli taktik yang mana yang digunakan. Yang penting hasil akhir. Tidak akan ada yang kecewa kalau kemudian kita tidak jadi menerima 1.000 pengungsi di sini. Sebentar, saya lanjut di situ. Hasil akhirnya kunjungan Pak Prabowo ini adalah sangat menggembirakan. Walaupun mungkin dimulai dari awal yang tadi agak problematik bagi saya karena menggunakan pernyataan begitu. Tapi pada akhirnya
hasil akhirnya adalah hal yang sangat membanggakan. Ya, kita lihat bagaimana sambutan negara-negara ini, mulai dari di Turki dapat panggung khusus luar biasa loh di parlemen begitu. Dan sekali lagi itu bukan panggung yang main-main. Apalagi bahkan di Yordan kita tahu sampai dikawal pakai F-16 ya. So, itu udah kayak negara sendiri. Artinya yang bawa mobil raja sendiri. Raja sendiri, walaupun bisa dijelaskan dalam konteks pertemanan. Tapi kan ya kita juga bersyukur ada presiden pemimpin yang berteman dengan pemimpin lain. Itu juga tidak selalu kita punya, dan itu minimal dengan Yordan kita udah cukup clear, tidak akan ada masalah. Dan belum lagi soal kesepakatan yang telah disampaikan berapa miliar dengan ini, kemudian dengan Danantara maksudnya. Apakah dengan Danantara yang 2 miliar dengan Qatar kan itu masuk kemana, saya nggak terlalu soal uangnya saya nggak terlalu detail kan? Itu positif. Oleh-olehnya ternyata banyak gitu. Oleh-olehnya banyak. Nah itu yang saya bilang, walaupun mungkin di awalnya dimulai dengan seakan-akan ada pernyataan yang statementnya agak problematik soal 1000 dan tahap pertama itu, tapi sekali lagi kan hasil akhirnya menurut saya sangat positif. Anda kan pendekatan hasil akhir, tapi pertanyaan saya adalah kenapa untuk mencapai hasil akhir yang positif tadi kata Mas Hasib itu harus dibuka dengan narasi atau isu soal 1000 orang Gaza? Ya itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Tasha, itu pasti banyak tujuan-tujuannya, dan saya yakin dan by design kan? Itu yang kita yakini, nggak mungkin itu lepas begitu saja. Itu pasti sudah dikaji dan memang dimasukkan demikian. Bisa jadi untuk menunjukkan perhatiannya kepada masyarakat bahwa ini beliau punya concern yang tinggi. Tapi sekali lagi di akhirnya yaitu disampaikan bahwa yang di Yordania itu pada akhirnya mengarah kepada statement yang lebih sesuai dengan perkembangan terbaru untuk mendukung Palestina sesuai dengan kebutuhannya. Artinya nggak lagi nggak lagi memaksakan 1000 atau tahap berapa gitu, tapi sudah lebih sesuai. Jadi kalau itu adalah hasilnya kan berarti juga ada hasilnya. Karena kan clear disampaikan oleh beliau, saya akan konsultasi dengan pemimpin 5 negara ini. Bisa jadi itu hasil daripada konsultasinya. Tapi sekali lagi wallahu alam, karena belum dapat laporan langsungnya presiden kepada kabinet seperti apa kan. Sekali lagi mungkin Mas Doni yang lebih tahu itu. Sudah ada info terbaru belum soal itu? Gitu, terus. Kan? Coba sebelum kita rehat Tasya, ada pertanyaan lanjutan lagi. Emang orang Gazanya yang 1000 orang tahap pertama itu, apakah memang mau kemudian dibawa ke sini? Jawab sekarang atau nanti ini? Nanti aja kali. Nanti aja ya. Dia sudah mulai ambil alih tugas kita kayaknya. Berarti 3-3 informasi sama. Oke, baik pemirsa, tetaplah bersama Downcast. Kami masih akan kembali usai jeda berikut. Bagi masyarakat Indonesia. Nusantara TV